Kalau kalian belum tahu cara bikin produk digital seperti ini, fix kalian harus tonton video ini sampai selesai. Karena saya nemu cara bagaimana caranya kita bikin produk digital menggunakan AI tanpa prompting sama sekali, dan ini step by stepnya gratis buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang introvert ataupun pengen dapat passive income dari internet, salah satunya dari AI, tonton video ini sampai selesai. Coba teman-teman lihat produk digital yang satu ini. Sekilas mungkin dia ini lagi jualan baju ya, tapi kalau misalkan kita perhatikan dari judul produknya, sebetulnya dia ini itu jualan desain baju teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari segi reviewnya, produk ini itu berhasil dapetin review 5.000 lebih dengan harga 56 ribuan, dan pastinya kalian bisa hitung sendiri berapa pendapatan yang didapati oleh seller ini. Ditambah lagi untuk biaya adminnya itu nggak mahal seperti produk fisik pada umumnya. Nah mungkin pertanyaannya, saya kan bang nggak bisa ya desain baju seperti ini, saya nggak pandai tentang editingnya, saya nggak pandai cara desainnya. Nah itu mungkin cara lama yang mungkin teman-teman sedang pikirkan sekarang, padahal ada cara baru nih untuk bisa bikin desain seperti ini, dan jelas ini tuh gampang banget asalkan tahu triknya. Dan saya akan kasih tahu triknya menggunakan dua tools aja teman-teman ya. Apa aja itu? Jadi yang pertama di sini kita akan menggunakan AI automation, dan satunya lagi kita akan menggunakan GPT-5. Step by stepnya teman-teman simak sampai selesai. Nah untuk bikin produk digital seperti ini, itu kita harus riset dulu. Mau yang pakai AI, mau yang nggak pakai AI, udah pasti harus riset teman-teman ya. Nah cara risetnya itu gimana? Cara risetnya itu gampang. Di sini kalian bisa menggunakan yang namanya Pinterest ataupun ideogram juga bisa. Nah di Pinterest ini itu bakal banyak sekali desain-desain baju yang bisa teman-teman gunakan. Cara mencarinya itu kalian tinggal masuk aja ke bagian pencarian, dan kalian tinggal ketik aja seperti ini ya, desain research seperti ini, maka akan langsung muncul desainnya. Banyak banget di sini teman-teman ya. Kalian tinggal pilih aja satu persatu desain mana yang menurut teman-teman ini cocok. Oke, sebagai contoh mungkin di sini saya akan coba untuk ambil satu desain yang mungkin istilahnya ini adalah desain yang menarik buat saya pribadi. Mungkin saya akan coba untuk ambil yang paling atas teman-teman ya, yang seperti ini. Nah di sini saya akan langsung aja download gambarnya. Oke, kalau misalkan saya download gambarnya terus saya langsung tempel di desain bajunya ataupun langsung dijual, jelas itu nggak boleh, dan itu bukan ATM, tapi lebih tepatnya itu mencuri. Nah untuk konsep ATM kita akan menggunakan AI automation ini. Oke, kalau misalkan kita udah dapat desainnya dan kita udah download teman-teman ya, langsung aja di sini kita execute workflow, dan nanti bakal muncul pop-up-nya seperti ini. Nah, di sini kita tinggal upload aja gambar yang udah kita download tadi dari Pinterest. Setelah itu kita tinggal klik submit, dan di sini kita tinggal tunggu aja prosesnya. Dan di sini saya akan coba untuk jelasin sedikit demi sedikit teman-teman ya. Jadi yang pertama, ini tuh ada note yang disebutnya itu adalah note buat kayak masukin prompt seperti itu. Sebetulnya bisa pakai Tally, tapi Tally itu berbayar. Kita ambil yang gratisan menggunakan N8N-nya langsung gitu. Karena di N8N itu ada trigger untuk masukin prompt seperti ini. Yang kedua, di sini ada analisis image. Nah, di GPT-5 ataupun di OpenAI lah, sorry bukan GPT-5, ini ada note di mana kalau misalkan kita upload sebuah gambar, dia akan langsung analisis gambarnya. Jadi di sini dia akan mengetahui ini tuh gambar apa. Selanjutnya di bagian AI agent ini, dia ini adalah salah satu otaknya teman-teman ya, yang dimana dia akan membuat sebuah prompt baru dari hasil analisis gambar yang ada di sini. Jadi dia ini akan coba untuk optimalkan gambarnya. Dan nanti kalau misalkan sudah teman-teman ya, dia akan langsung dikirim ke function code. Function code ini tuh untuk membersihkan kalau misalkan ada karakter yang gak jelas. Dan kalau misalkan udah semuanya itu akan langsung dikirim ke Google Sheets seperti ini. Nah ini udah diproses semuanya teman-teman ya. Kita akan coba cek dulu apakah ini udah selesai atau belum. Kita akan mulai dulu dari sini teman-teman ya. Oke, di sini udah dapat prompt-nya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini tuh ada function code ya. Nah, nanti dia itu akan merapihkan seperti ini teman-teman. Jadi yang awalnya itu acak-acakan seperti ini, dia akan langsung rapihkan. Biasanya kalau misalkan kalian yang tujuannya itu untuk bikin konten ataupun yang lain-lain, biasanya akan dibuat rapi seperti ini. Dan wajib banget harus ada function code-nya. Selanjutnya terakhir ini dikirim langsung ke Google Sheet-nya. Oke, selanjutnya di sini kita akan langsung aja buka Google Sheet-nya teman-teman ya. Google Sheet-nya seperti ini, kita akan lihat. Kalau misalkan kita udah dapat prompt-nya, kita langsung aja copy teman-teman ya, dan kita langsung masuk ke ChatGPT. Oke, kita udah masuk ke bagian ChatGPT, dan udah pasti ChatGPT-nya itu yang berbayar teman-teman ya. Di sini saya akan langsung aja paste seperti ini prompt-nya, dan tidak lupa untuk memasukkan satu kata kunci tambahan, yaitu buatkan
gambar. Kalau misalkan nggak pakai opsi seperti ini, itu dia malah mengoptimalkan si prompt-nya. Jadi di sini kita langsung aja enter dan kita akan tunggu ya, apakah dia akan otomatis buatkan gambarnya atau tidak. Ternyata langsung dibuatkan gambarnya. Oke, yang harus kita perhatikan adalah gambar referensinya ya. Nih gambarnya itu seperti ini. Hasil dari optimasi N8N-nya itu seperti apa? Jadi di sini kita akan tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Yap, oke teman-teman, kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya gokil ya. Dia langsung dapat gambar yang transparan ya seperti ini. Dan sebetulnya ini tuh ada 3 prompt, jadi kita cobanya itu 1 prompt aja dulu ya biar nggak lama. Sisanya tinggal dites aja masing-masing. Nah nanti kalau misalkan udah terkumpul banyak si desainnya ya kalian tinggal jual aja. Oke, langkah selanjutnya di sini biar lebih tergambar ya si prompt ini, maksudnya itu lebih ke mockup bajunya. Kita langsung aja download ya teman-teman si gambar ini, kita download seperti ini. Kita tunggu, oke ini udah selesai di download dan kita tinggal masuk ke salah satu ChatGPT lanjutan ya, maksudnya salah satu asisten yang sudah saya buat namanya itu desainer kaos teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah ini tuh beda dengan ChatGPT pada umumnya. Kalau yang ini itu sudah saya setting instruksinya. Jadi ketika saya langsung kirimkan gambar seperti ini, sorry ini salah ya, misalkan saya upload gambar seperti ini teman-teman nih, kita upload untuk desainnya ya seperti ini. Oke, desainnya itu udah saya upload dan ketika saya coba untuk klik kirimkan, biasanya dia akan langsung ngasih sebuah pertanyaan. Jadi beda dengan tampilan ChatGPT pada umumnya. Nah, contohnya itu seperti ini, teman-teman ya. Jadi di sini kita ini ditanya untuk mockup bajunya itu pengen dari depan atau pengen dari belakang. Di sini kita langsung aja jawab, mungkin lebih bagusnya itu dari depan ya, teman-teman. Kita langsung aja jawab yang ini nih. Ya, kita tinggal copy aja seperti ini. Oke, setelah itu kita tinggal tempel. Setelah itu kita tinggal kirimkan dan kita tinggal tunggu teman-teman ya apa yang akan dilakukan oleh GPT ini. Oke, selanjutnya di sini dia akan langsung ngasih pertanyaan seperti ini. Boleh upload mockup kaos depan yang mau dipakai biar aku langsung apply desainnya. Nah, di sini saya akan coba untuk upload dulu desain bajunya. Karena di sini saya sudah buat teman-teman ya untuk desain bajunya. Kurang lebih desain bajunya itu seperti ini. Sebentar, kita akan coba untuk pakai yang baju putih aja yang ini ya. Coba kita lihat. Oke, seperti ini ya. Ini juga dibuat dari GPT, teman-teman ya. Langsung aja kita kirimkan ya. Dan di sini kita tinggal tunggu aja prosesnya. Oke, kita akan lihat ya. Apa yang akan dilakukan? Dia akan langsung generate gambar. Dia ini generate gambar apa, Bang? Dia akan generate gambar. Yang pertama ini mockupnya itu polosan. Dia akan langsung timpa dengan desain yang sudah kita buat. Oh iya, ini kita akan coba untuk lihatin. Yang pertama itu seperti ini. Desain yang udah kita buat menggunakan GPT, teman-teman ya. Dan ini dari gambar referensinya. Jauh beda kan? Nggak sama kan? Artinya di sini kita tidak ngambil punya orang lain. Cuman ngambil referensi doang. Itu pun kayaknya nggak ada masalah ya. Oke, di sini kalau misalkan kita udah teman-teman ya, kita tinggal langsung upload aja ke Etsy ataupun ya mungkin bisa langsung desain bajunya itu teman-teman buat dijual ke Instagram ataupun langsung ke Shopee sebagai bahan PO. Dan ini kayaknya cocok juga buat marketplace. Jadi bukan cuman kebutuhannya untuk jualan produk digital aja, melainkan kebutuhannya itu untuk jualan produk fisiknya juga. Oke teman-teman, dan ini untuk hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri, ini langsung ditempel di bagian samping dan sebetulnya juga saya punya mockup dari belakang gitu ya. Jadi nanti bisa ditempel nih untuk desain ini itu di bagian belakang. Jadi lebih gampang. Bener kan? Ini tuh cocok buat yang mungkin posisinya teman-teman pengen buka usaha kecil, contohnya jualan kaos tapi bingung pakai desainnya, ya udah pakai AI automation ya. Setelah itu kalau misalkan dapat promptnya buat langsung di GPT. Gimana? Mudah kan? Gak harus editing, gak harus mikirin konsep desainnya, tinggal cari referensinya udah jadi. Dan ini cara baru teman-teman ya, kita bisa jualan produk digital plus jualan fisik juga. Dan buat teman-teman yang emang butuh banget sama instruksi GPT sama AI automationnya, udah langsung cek aja di deskripsi video, ini gratis. Oke, dan itu saja mungkin di video kali ini, semoga bisa membantu buat teman-teman yang lagi nyari passive income. Dan kalau misalkan punya pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.